Baik. Ya, satu, ya ini kan kondisinya memang sedang semua prihatin ya Kak ya. Ya, Bahwa datanya memang yang sumber penyebaran COVID itu kan di mana-mana, tidak hanya di pesantren, di perkantoran, di kampung, di tempat ibadah gitu ya, dan termasuk di pesantren. Dan kemudian kita pun sangat mendukung program pemerintah untuk antisipasi ini dengan cara mengikuti prosedur COVID dan langkah-langkah yang lain seperti yang sudah pernah Husnul juga taati adalah pemulangan pada tahap PSBB awal dan sebagainya gitu ya. ya, Dan kemudian proses-proses yang lainnya, penggunaan masker, jaga jarak, kemudian tes sebelum masuk dan lain sebagainya gitu. Ya, semua prosedur itu dilakukan seperti layaknya yang lain lah kan gitu. Tapi kemudian yang kemudian tidak elok dengan pernyataannya adalah yang tentunya tidak harus diucapkan kata-kata ya tidak hanya kemudian di sumber wabah dan limbah itu gitu kan. Nah itu kan bagi kita satu yang sebetulnya berarti kan menuju kepada kepada pondok itu sendiri, dan kemudian di sana banyak ustadz, kiai yang guru kita, berarti kan seolah-olah dan memang jelas clear ya itu tersirat dan tersurat bahwa Husnul adalah penghasil limbah dan wabah gitu ya. Itu jadi menurut kami yaitu sebuah kata-kata yang nggak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPRD, terutama beliau juga adalah Manis Kidul tempatnya kan dekat Husnul, yang tentu dia tahu lah. Kalau bicara data dan fakta mungkin kita bisa kasih informasi berapa jumlah prestasi Husnul untuk mewakili Kuningan di tingkat nasional dan regional dan Jawa Barat dan kemudian nasional. Ya, angkanya sudah jelas. Nah, kemudian kalau angkanya lebih jelas lagi tentu juga lebih Husnul. Bagaimana meningkatkan indeks manusia di Kuningan, berapa jumlah tenaga kerja yang baik dari peran bawah sampai atas untuk diintribusi di Husnul Khotimah. Berapa angka kemudian perputaran ekonomi yang kemudian berputar di ranah ekonomi bawah, masyarakat bawah sampai kemudian atas karena dampak banyak sampai Husnul Khotimah. Lalu kalau bicara kemudian apalagi sosial, berapa jumlah kemudian kita bicara angka data ya, bukan kemudian kita sok-sokan ide dan sebagainya. Ya. Kemudian kemudian kurban misalkan tiap tahun berapa puluh kambing sapi yang kemudian senantiasa kita bagikan ke Kuningan. Kemudian sosial-sosial yang lain sifatnya charity dan lain sebagainya. Itu angkanya juga ada nih. Dan itu jelas bahwa kemudian Kuningan terutama Manis Kidul yang dulunya hanya kemudian saya tahunya dulu kebun bambu gitu ya. Kawasan bambu itu menjadi kemudian kawasan yang mulia gitu kan, santri, bahkan kemudian Kuningan pun terbawa namanya karena santri Husnul itu kan bukan hanya dari Kuningan, Jawa Barat dan Jabodetabek, seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri, bahkan alumni pun sekarang sudah ribuan dan punten-punten ya kita sudah ikut berkontribusi baik di taran udah jadi anggota dewan, jadi ustadz, pengusaha ya, jadi konsultan di luar negeri, dosen, doktor, dan semua ini sudah ada gitu. Nah artinya mereka bukan sampah gitu loh. Kita bukan sampah, kita itu hasil didikan Kuningan, Husnul Khotimah gitu. Nah, baik kok begitu katakannya. Itu mungkin ya sejarah ininya. Ya. Nah, itu adalah bentuk dukungan moral kita terhadap alma mater kita yang kemudian saat ini dikatain kalau bahasa kasar begitulah. Ya. Itu. Nah, kalau tuntutannya barangkali tuntutannya kepada Pak Nujur Rahdi ini seperti apa gitu? Baik, ini saya mewakili pribadi dulu ya. Artinya ya sebagai manusiawi satu ya harus minta maaf. Artinya dijelaskan dulu maksud sampah dan wabah itu apa. Kalaupun memang itu adalah salah, ya berarti kan kita harus minta maaf atas kesalahan itu. Dan ya kita minta karena dia mengatakannya ke publik di ranah media sosial dan lain sebagainya untuk kalangan umum, ya berarti sampaikan pula permintaan maafnya di hadapan umum. Itu yang pertama gitu ya. Itu sangat menciderai, kecuali dia berbicara di forum terbatas internal mereka, itu is okay gitu kan bagi kita gitu. Tapi ini udah ranahnya umum, udah ranah publik, ya berarti silakan ke publik secara nyata di-clear menyampaikan permintaan maaf, dan itu salah dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Itu clear bagi kita kan gitu. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, ya harus datang ke sana gitu loh. Kalau memang beliau adalah pelayan umat, kemudian rakyat, dipilih rakyat, datang dong. Di sana ada ulama, ada ustadz, di sana ihtiram dong, yang hormat gitu kan. Datang ke sana untuk minta maaf langsung di sana, sampai ke dalam publik resmi dan sebagainya, press release, atas nama pribadi dan kemudian dia sebagai ketua dewan ya, itu sampaikan permintaan maaf. Kedua,
tuntutan dari teman-teman yang lain banyak yang kemudian satu ya dia mundur dong. Mundur dari jabatan? Iya dong. Nggak layak. Itu mencat dari Kuningan juga. Kok kepala daerahnya, pimpinan daerahnya sifatnya seperti itu, nilai intelektualnya sangat rendah sekali. Itu mundur dari jabatannya kan gitu. Nah itu tuntunan kita gitu kan. Tuntunan kita minta maaf, kemudian dan kalau perlu turun jabatannya kan gitu. Iya. Kabarnya kan hari ini mengundang untuk klarifikasi ke Dewan katanya. Ya betul. Menurut Kang Ihsan gimana? Nah, kan lucu juga siapa yang kemudian memulai kok dia yang kemudian meminta dia datang dong ke pondok yang sudah disudutkan gitu ya. Kita yang menyudutkan datang kepada yang tersudut menyampaikan kalaupun memang beliau merasa itu tidak salah dan kemudian itu bukan kesalahannya dan sebagainya. Datang, jangan kemudian minta malah pihak yang disudutkan datang ke pondok. Itu saya pikir dari adab itu pun kemudian harusnya sifatnya harus empati gitu loh. Dia harus yang datang minta maaf dan sebagainya. Toh saya pikir tidak akan menurunkan derajat harkat martabat ketika dia datang ke pondok. Justru kita sebagai alumni pun akan respect gitu loh. Sangat respect ketika beliau sebagai dewan datang malah gitu kan, bukan malah meminta gitu. Dan sumber ini adalah kegaduhannya bukan dari kita. Siapa yang memulai kan gitu. Terus sarannya mungkin harapan terhadap pihak Ponpes Husnul ya atas undangan tersebut dan juga kepada para pimpinan Ponpes yang lain juga kan katanya diundang juga gitu kan. Harapannya seperti apa? Gini, yang pasti dengan adanya kasus Husnul Khotimah ini kan tentu jadi perhatian buat semuanya dan juga buat ke masyarakat bahwa saat ini kita harus bersatu gitu ya, dan kemudian pesantren itu bukan lagi tempat tujuan untuk katakanlah jadi alat politik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saran saya adalah tetap pondok marwahnya, harga dirinya. Saya berharap kami dari alumni jangan datang ke dewan gitu. Justru mereka yang harus datang ke dewan karena posisi kita adalah bukan yang tersudutkan gitu loh, yang tersudutkan, yang dikorbankan gitu. Jadi dan untuk yang lain pesantren ya kita tetap kemudian di jalan yang kemudian kita jalani adalah membangun anak-anak negeri, mempersiapkan generasi-generasi. Saya pikir kita perlu kemudian memimpin, mendorong, mendukung para anggota dewan, para pimpinan yang kemudian peduli terhadap pondok pesantren, terhadap umat. Itu pesan dari kami gitu ya, anjurannya gitu. Dan tetap kuat. Oke, Kang Ihsan, kalau boleh tahu sekarang lagi kerjanya di mana, Kang Ihsan? Saya punya beberapa usaha gitu ya, bisnis dan juga ngisi di beberapa tempat gitu ya, sebagai motivator, konsultan gitu ya. Jakarta ya? Sekaligus. Ya, Jakarta, Bogor, Depok, Cirebon ya.